warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Sisi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi atau untuk memperkaya materi minggu lalu, untuk mempelajari tentang latar belakang kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Anak-anak, jangan lupa untuk menyimak materi pelajaran sampai selesai dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di penilaian online. Anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan simak materi pelajaran berikut ini. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan berbagai latar belakang, diantaranya adalah ditemukannya teknologi kompas, kemudian kehancuran kondisi ekonomi di Eropa, kemudian dikuasainya kota Konstantinopel oleh Turki Ottoman, kemudian adanya semboyan 3G atau 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kenapa kota Konstantinopel setelah dikuasai Turki Ottoman menjadi alasan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra? Karena sebelum kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman, bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah atau membeli rempah-rempah di kota Konstantinopel. Setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman, secara otomatis bangsa Eropa tidak bisa membeli atau mendapatkan rempah-rempah dari kota Konstantinopel karena tidak diizinkan oleh penguasa Turki Ottoman. Kemudian dengan adanya semboyan 3G atau 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya adalah emas. Di sini arti dari gold atau emas adalah bangsa Eropa mempunyai semangat untuk menjelajahi samudra untuk mendapatkan kekayaan. Kemudian glory adalah kekuasaan atau kejayaan. Dalam hal ini, bangsa Eropa menjelajahi samudra untuk mendapatkan daerah jajahan baru. Kemudian gospel adalah semboyan yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk menjelajahi samudra. Selain untuk mendapatkan harta kekayaan, kemudian wilayah jajahan baru, juga mereka memiliki tujuan, yaitu menyebarkan agama, yaitu dalam hal ini adalah agama Nasrani. Anak-anak, kita lanjutkan. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas berikutnya. Setelah bangsa Eropa memasuki Indonesia yang dimulai oleh bangsa Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, kemudian Belanda masuk ke Indonesia 2 kali, yaitu pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Banten, tetapi mereka mendarat di Banten kemudian diusir atau ditolak oleh warga Banten karena mereka congkak dan angkuh. Kemudian kedatangan bangsa Belanda yang kedua dipimpin oleh Baron van Eyck. Nah, kedatangan bangsa Belanda yang kedua ini diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Waktu itu mereka mendarat di Sunda Kelapa, Banten. Kemudian dalam kesempatan ini kita akan membahas kembali
semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama di sini ada sebab kebangkitan nasional 1908, yang kedua makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908, kemudian yang ketiga mewujudkan nilai kebangkitan nasional tahun 1908 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan membahas subbab A, yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini kita akan membahas latar belakang kebangkitan nasional, kemudian kebangkitan nasional melalui organisasi. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas latar belakang kebangkitan nasional. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Setelah bangsa Eropa masuk ke Indonesia, dan yang terakhir di sini adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Kemudian para pedagang Belanda ini untuk menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda dan dengan pedagang bangsa asing yang lainnya di Indonesia, maka para pedagang Belanda ini mendirikan organisasi yaitu bernama VOC. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu, dan VOC kepanjangannya adalah Verenigde Oost-Indische Company. Kemudian VOC ini memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda yang disebut dengan hak oktrooi. Apa itu hak oktrooi? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah hak monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah hak yang dimiliki oleh VOC, di mana para penduduk pribumi tidak boleh berdagang dengan bangsa yang lain, tapi hanya diizinkan berdagang dengan bangsa Belanda dengan harga yang telah ditentukan oleh bangsa Belanda. Dan di sini anak-anak, harga yang ditentukan oleh bangsa Belanda di sini sangat rendah dibandingkan dengan jika berdagang dengan bangsa yang lain. Kemudian ini ya anak-anak, udah kita bahas tadi, Belanda datang ke Indonesia 2 kali. Kemudian berdirinya VOC dengan hak istimewa yaitu hak oktrooi. Kemudian adanya politik monopoli dan divide et impera, yaitu politik adu domba. Politik monopoli dan divide et impera ini mengakibatkan perpecahan di antara kerajaan di Nusantara, sehingga melemahkan persatuan bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia sangat menjadi lebih menderita lagi setelah adanya kerja rodi yang diterapkan oleh pemerintah penjajah Belanda, yaitu kerja rodi di sini adalah kerja paksa. Kerja paksa atau kerja rodi di sini diterapkan pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dari tahun 1808 sampai dengan 1811, di mana rakyat dipaksa untuk bekerja membuat jalan antara Anyer sampai Panarukan sejauh 1100 km tanpa waktu istirahat dan makan yang cukup. Jadi anak-anak, untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan itu dibutuhkan waktu selama 3 tahun, ya, dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Kerja rodi atau kerja paksa ini mengakibatkan penduduk Indonesia atau penduduk pribumi ini jatuh korban yang sangat banyak anak-anak, karena para penduduk pribumi ini dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan tanpa waktu istirahat serta makan yang cukup, sehingga pada waktu itu banyak sekali rakyat pribumi yang meninggal dan mengakibatkan penderitaan yang sangat hebat. Kemudian kebijakan berikutnya yang kedua adalah tanam paksa atau kulturstelsel. Kulturstelsel ini ada beberapa alasan mengapa pemerintah penjajah Belanda menerapkan sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Isinya apa saja sudah kita bahas, tapi pelaksanaan kulturstelsel melenceng dari aturan yang sebenarnya anak-anak. Misalnya, 1/5 lahan penduduk ditanami tanaman komoditas ekspor. Di sini tanaman komoditas ekspor antara lain
kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Tapi pada kenyataannya, pada pelaksanaannya, tidak hanya 1/5 lahan penduduk saja yang ditanami tanaman komoditas ekspor. Bahkan seluruh lahan milik rakyat ditanami dengan komoditas ekspor untuk kepentingan penjajah Belanda. Kemudian hasil dari tanam paksa ini semuanya dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah penjajah Belanda. Kemudian tanah yang digunakan untuk tanam paksa menurut aturan bebas dari pajak, tapi kenyataannya tanah yang digunakan untuk tanam paksa ini tetap dibayarkan pajaknya. Kebijakan pemerintah penjajah Belanda yaitu kerja roti dan tanam paksa serta politik monopoli dan divide et impera mengakibatkan rakyat Indonesia sangat menderita, anak-anak. Penderitaan rakyat Indonesia ini menimbulkan simpati baik itu dari para pemimpin daerah maupun dari bangsa Belanda itu sendiri. Dari pemimpin daerah maka timbullah perlawanan-perlawanan di seluruh wilayah Nusantara. Di antaranya adalah perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain sebagainya. Perlawanan di daerah-daerah di Indonesia banyak sekali yang sangat mudah dikalahkan karena beberapa ciri perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda sebelum tahun 1908. Yang pertama itu perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan. Kemudian yang kedua bersifat fisik dengan menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan. Kemudian bergantung pada pimpinan. Kemudian berikutnya bersifat sporadis atau musiman. Jika perlawanan bergantung pada pimpinan, maka jika pimpinannya ditangkap oleh Belanda, maka pengikutnya sudah tidak lagi melakukan perlawanan atau berhenti melakukan perlawanan atau perjuangan. Selain bangsa Indonesia sendiri, ada beberapa tokoh bangsa Belanda yang melawan kebijakan pemerintah penjajah Belanda. Di antaranya yang pertama adalah Konrad Theodor van de Venter atau orang biasa menyebutnya Van de Venter, yang mengajukan usul untuk membalas budi rakyat Indonesia yang menderita karena bekerja untuk pemerintah penjajah Belanda dengan politik balas budi atau etise politik. Kemudian yang kedua adalah Edward Douwes Dekker. Beliau menggunakan nama samaran Multatuli. Beliau rajin menulis artikel berisi kritikan untuk pemerintah penjajah Belanda. Karyanya yang terkenal adalah Max Havelaar yang menceritakan tentang penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Kemudian berikutnya adalah Baron van Hove. Beliau merupakan seorang politisi kerajaan Belanda yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah Belanda yang menyengsarakan penduduk pribumi. Kemudian politik balas budi atau etise politik dari Van de Venter berisi edukasi, pendidikan. Yang kedua adalah transmigrasi. Yang ketiga adalah irigasi. Jadi politik balas budi yang diajukan oleh Van de Venter untuk membalas budi rakyat Indonesia yaitu dengan memberikan pendidikan atau edukasi bagi penduduk Indonesia, karena selama ini penduduk pribumi tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar atau mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah. Kemudian transmigrasi tujuannya adalah memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang sudah padat ke pulau di luar Jawa, sehingga penduduk di Jawa yang tidak memiliki lahan bisa mendapatkan lahan yang luas di luar Jawa. Kemudian irigasi tujuannya adalah untuk mengairi pertanian rakyat agar rakyat makmur. Tapi politik balas budi ini oleh pemerintah penjajah Belanda tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Baron van de Venter.
Nah, diantaranya di sini adalah edukasi atau pendidikan. Bagi pemerintah penjajah Belanda mendirikan sekolah dengan politik balas budi untuk mendapatkan tenaga terampil dengan bayaran yang murah. Dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi, diharapkan pemerintah penjajah Belanda itu mendapatkan tenaga terampil dengan bayaran yang lebih murah. Kemudian yang kedua adalah tapi di sini edukasi atau pendidikan yang dicanangkan oleh Van Deventer ini ada dampak positifnya bagi penduduk pribumi, yaitu munculnya atau lahirnya tokoh terdidik yang mulai memahami akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya dan menjadi pelopor kebangkitan nasional. Jadi ini anak-anak perlu kalian catat, ada dampak positif dari politik balas budi, khususnya di sini adalah pendidikan, yaitu munculnya atau lahirnya tokoh terdidik yang mulai memahami kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya dan menjadi pelopor kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua, transmigrasi atau pemindahan penduduk dari Jawa ke Pulau Jawa. Tujuan utamanya yaitu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang sudah padat ke pulau lain agar penduduk pribumi bisa memiliki lahan. Tapi bagi pemerintah penjajah Belanda, transmigrasi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah bagi perkebunan atau perusahaan milik penjajah Belanda. Jadi pemerintah penjajah Belanda memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan atau perusahaan milik Belanda. Contohnya perkebunan, maksud saya contohnya adalah tambang batu bara di sawah Lunto. Kemudian irigasi. Irigasi di sini tujuannya utama adalah membangun bendungan untuk pengairan pertanian penduduk. Tapi pada kenyataannya pembangunan bendungan hanya untuk mengairi perkebunan milik penjajah Belanda. Kemudian dalam bidang pendidikan atau edukasi, pemerintah penjajah Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi kaum pribumi. Jenjang sekolah pada masa penjajahan Belanda yaitu adalah ada sekolah Ongkosiji atau Eerste School yang diperuntukkan bagi kaum priayi atau pribumi. Kemudian yang kedua, sekolah Ongkoloro atau Tweede School, sekolah yang diperuntukkan bagi rakyat atau kaum pribumi. Selain itu, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sekolah kejuruan dan sekolah umum. Oke. Selanjutnya, jenis sekolah pada masa penjajahan Belanda. Jenis sekolah pada masa penjajahan Belanda itu ada sekolah umum, kemudian sekolah kejuruan. Kita lanjutkan. Sekolah pribumi pada masa penjajahan Belanda. Jadi sekolah apa saja yang didirikan oleh penjajahan Belanda pada waktu itu? Yang pertama adalah Hollands Inland School atau HS. Ini merupakan sekolah setara dengan sekolah dasar bagi penduduk pribumi. Kemudian Mir Ugebreed Lager Onderwijs atau MULO. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama dan berbahasa Belanda. Kemudian berikutnya di sini adalah Algemene Middelbare School atau AMS. AMS ini adalah sekolah setingkat SMA. Kemudian ada Hoogere Burger School, lanjutan dari AMS dengan masa pendidikan 5 tahun. Kemudian Opleiding School for Inlandsambtenaar atau OSVIA. Nah, dalam bahasa Indonesia ini adalah sekolah pendidikan pribumi untuk pegawai negeri sipil. Jadi orang-orang yang sekolah di OSVIA adalah nanti jika lulus itu menjadi pegawai administrasi di perkantoran. Tentu saja dengan gaji yang murah dibandingkan dengan bangsa Eropa. Kemudian School tot Opleiding van Inlands Arsten atau Stovia.
merupakan sekolah pendidikan dokter bagi kaum pribumi dengan masa pendidikan 7 tahun. Nah, di sini anak-anak, di Stovia ini banyak melahirkan para cendekiawan yang merupakan pelopor kebangkitan nasional. Salah satunya adalah Dr. Sutomo. Kemudian ada Teknisi Hughes School yang berada di Bandung. Ini merupakan cikal bakal dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Reinbold-Dinger Hughes School, Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor. Ini merupakan cikal bakal dari IPB atau Institut Pertanian Bogor. Kemudian HIK, Holland Indische Kwek School, yaitu sekolah guru bantu yang ada di semua kabupaten. Kemudian ada HKS, Hugere Kwek School, yaitu sekolah guru atas yang ada di kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Jadi HKS merupakan kelanjutan dari HIK. Oke anak-anak, bagaimana video pembelajaran kali ini? Apakah kalian bisa memahami materi pada video pembelajaran kali ini? Jika masih ada kesulitan, silakan menghubungi Ibu Susi via WhatsApp atau melalui grup PPK. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.